Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman peserta kelas praktek komunikasi data. Untuk di minggu ini, di materi praktek komunikasi data, kita akan membahas tentang simulasi komunikasi banyak klien. Adapun tujuan praktikum kita pada hari ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu membuat server yang mendukung koneksi banyak dari klien secara bersamaan. Untuk membuat server yang dapat menangani klien secara bersamaan, kita akan menggunakan konsep trading untuk menangani komunikasi yang masuk dari klien secara paralel. Dan ketiga, kita akan menerapkan mekanisme broadcast sederhana antar klien. Nah, jadi nanti silakan teman-teman ketikkan dulu programnya ya, ketikkan dulu programnya. Di sini seperti biasa ada dua program yang perlu teman-teman buat. Yang pertama, program di sisi server seperti ini codingannya dan juga codingan program di sisi klien. Oke, nah kita akan bahas bagaimana konsep trading diimplementasikan di dalam kode ini. Oke, nah jadi di dalam kode program yang kita gunakan tadi ada beberapa fungsi tertentu yang bersifat memblokir alur program. Nah, jadi di kode kita menggunakan server socket.accept dan juga client socket.accept. Nah, kedua fungsi ini dapat memblok suatu proses di jaringan karena server socket itu eh, dia akan berhenti hingga kliennya ada klien yang masuk dan klien socket ini dia akan berhenti ketika dia menunggu data yang masuk. Nah, akibatnya server hanya dapat melayani satu klien dalam satu satuan waktu. Nah, jadi dia tidak akan dapat menangani klien secara bersamaan. Nah, sedangkan pada implementasinya kadang-kadang kita klien itu perlu dibuat suatu mekanisme agar beberapa klien bisa ditangani oleh satu server secara bersamaan. Nah, itulah mengapa kita akan mengimplementasikan konsep tradingnya. Di bagian kode yang di ada di modul ini ada tiga bagian thread yang sudah disiapkan. Yang pertama main thread ya. Jadi main thread ini fungsinya berlokasi di klien dan server. Jadi tugas dari Mindthread ini dia menjaga agar Windows karena di codingan ini kita menggunakan grafik user interface ya. Jadi biar jendelanya itu tetap responsif ketika klien dan server menerima atau menekan tombol itu. Kemudian di listener thread ini berada pada server only ya, server only. Jadi di sini fungsinya adalah sebagai port atau pintu untuk menyambut klien gitu. Dan kemudian di sini ada worker thread. Worker thread ini lokasinya ada di fungsi server di tiap klien. Fungsinya adalah melayani komunikasi percakapan eksklusif dengan satu klien tertentu gitu. Oke. Sintaksnya, jadi sintaks membuat listener. Jadi saat tombol start ditekan nanti kita tidak boleh menjalankan listen di thread utama. Oke. Jadi nanti kita akan menjalankan dia di thread di fungsi yang lain gitu. Nah, jadi di sini eh, ada nanti ada kode trading thread ya. Trading thread di sini nanti fungsinya adalah membuat objek yang baru. Kemudian nanti ada target self service message ini menentukan fungsi mana yang akan dijalankan oleh thread ini. Kemudian diamond sama dengan true ini artinya memastikan thread ini ikut mati otomatis jika aplikasi utama ditutup dan start itu nanti ini adalah pemicu untuk memulai menjalankan thread gitu. Sedangkan ini sintaks untuk menangani banyak klien ya menangani banyak klien. Nanti ada di fungsi receive message, di fungsi receive message. Jadi setiap kali ada klien baru, fungsi ini akan membuat thread yang lain. Nah, thread ini ibarat ini ya, ibarat pelayan khusus yang diberikan untuk masing-masing klien sehingga setiap klien ditangani oleh thread ini. Oke? Penjelasannya seperti itu ya. Jadi ini saya akan langsung ke demonstrasi program.
Ini saya share screen terlebih dahulu, teman-teman di sini. Nah, di sini masih kosong ya. Selanjutnya, saya akan memindahkan beberapa kodenya di sini. Nih, jadi di sini ini adalah kode di sisi server ya, di sisi server. Nah, di sisi server di sini ada thread ya, di sini ada fungsi thread. Fungsi threadnya di sini ini. Ini di thread di receive message tadi, kemudian di start server juga ada trading threadnya gitu. Selanjutnya di sisi klien di sini di sisi servernya juga ada thread. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, thread ini nanti akan memberikan atau memberikan satu agent untuk masing-masing klien. Oke, nih, jadi seperti ini ya, teman-teman ya, codingannya ya. Nah, nanti silakan teman-teman jalankan. Jadi di sini seperti biasa, kita akan jalankan fungsinya terlebih dahulu. Nanti di sini kita siapkan beberapa comment prompt ya, teman-teman ya. Di sini comment prompt yang pertama di sini. Jadi ini fungsi fungsi server. Kemudian di sini kita siapkan satu satu lagi. Ini ada untuk menjalankan klien satu, kemudian satu lagi fungsinya untuk menjalankan klien yang kedua. Oke, oke. Nah, jadi di sini kita ada satu klien ya, ada dua klien. Kalau yang kemarin di sebelumnya satu server itu eksklusif menangani satu klien karena kemarin kita belum mengimplementasikan konsep trading gitu. Jadi kalau tidak menggunakan konsep trading, setiap server itu hanya akan mendapat menangani satu klien yang dalam satu satuan waktu gitu. Jadi tidak bisa kliennya ditangani secara paralel. Oke? Nah, seperti ini ya. Baik. Selanjutnya, ini saya akses dulu nih, karena saya bukanya dari ini. Di D, kemudian CD, praktek komunikasi data. Oke, di sini juga saya pindahin dulu. Nanti di sini silakan buka komen promnya di lokasinya ya teman-teman ya, di lokasi tempat teman-teman mengetikkan program yang dibuat ini nanti. Oke, satu lagi di sini. Oke, semuanya udah di sini. Nah, di sini kita akan jalankan servernya terlebih dahulu ya. Oke, kita akan jalankan servernya terlebih dahulu. Oke. Ah, nanti kalau misalnya jalan, kali ini kita akan menggunakan grafik user interface-nya. Jadi, ketika dijalankan nanti jendela ini akan muncul. Jendela ini akan muncul ya, teman-teman ya. Nah, bagian ini, text field ini nanti untuk menampilkan pesan yang dikirimkan oleh setiap klien akan di sini. Nah, yang ini adalah tabel ya atau grafik layanan pesannya atau kualitas pesannya atau grafik RTT yang seperti yang kita bahas pada saat materi sebelum UTS untuk grafik kualitas layanan jaringannya gitu. Oke. Nah, kemudian di sini kita bisa menjalankan yang kliennya dulu ya. Jadi di sini kita akan jalankan satu buah klien terlebih dahulu. Python Python 10. Oke. Nah, ketika dijalankan muncul nih. Ini adalah GUI untuk di sisi klien satu. Nah, ini adalah aplikasi klien satu nih. Ini tadi aplikasi server. Ini aplikasi klien satu. Oke, seperti biasa kita jalankan di sini klik Start Server. Oke.
Nah, selanjutnya, kalau sudah di sini kita bisa konekkan ke server gitu. Nah, jadi server sudah menerima koneksi dari IP address 127.0.0.1 pada port 58278 gitu. Nah, jadi di sini nanti kita bisa mengirim pesan ke server. Halo, halo server. Nah, jadi di sini eh, pesannya akan diterima oleh si server. Eh, saya Rian misalnya seperti itu. Oke? Nah, jadi di sini ya, di sini kita bisa lihat server menerima pesan yang dari suatu klien. Nah, jadi ketika kliennya, karena di sini kita sudah mengimplementasikan konsep trading, maka server ini dapat melayani klien yang lain yang terhubung dalam waktu yang sama. Jadi dia tidak perlu menunggu klien ini selesai dilayani terlebih dahulu. Oke, jadi kita di sini kita bisa jalankan juga coding yang sama untuk coding klien ya. Coding klien di sini. Oke, ya kita panggil di sini ya teman-teman ya. Ini kita jalankan nih di sini. Nah, jadi di yang bagian ini kita juga bisa menerima atau server juga bisa menerima klien yang lain gitu. Oke, jadi kita di sini bisa minta connect ke server. Oke, nah jadi di sini server sudah menerima koneksi dari port number yang berbeda. Tadi klien yang ini, klien yang satu ini portnya 58278. Nah, klien yang ini portnya 58284 gitu. Oke? Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya ini ngirim, halo, saya juga Rian loh. Oke, kita kirim. Nah, oke. Nah, jadi pesan yang dikirim di sini itu juga diterima oleh si server. Nih, halo saya Huga ya tadi saya. Oke, halo saya juga Rian loh. Nih, oke. Jadi misalnya di sini halo server. Nah, oke. Nah, jadi server bisa menerima secara bersamaan nih gitu. Aku Rian. Oke. Nah, jadi seperti ini. Jadi server bisa menerima semua request dari klien. Nah, jadi misalnya di sini kita tambah satu lagi nih. Misalnya di sini kita tambah satu lagi ininya, kita tambah satu lagi klien lagi, ada satu klien lagi di sini misalnya ya. Di sini kita tambah satu klien lagi. Oke, ini kecil aja nih. Python. Oke. Nah, kita bisa menambah satu klien lagi. Oke, jadi dia bisa menerima koneksi ya, menerima koneksi, connect lagi ke server. Nah, jadi server akan menerima klien yang lain gitu, 58300. Aku juga Rian loh. Jangan, misalnya ini Rian lagi loh. Oke. Nah, jadi semuanya server bisa menerima pesan atau request dari setiap server yang terhubung gitu. Nah, jadi pada dasarnya di sini pesan ini semuanya akan di-broadcastkan ke server dan server bisa menerima seluruh pesan yang dikirim oleh setiap klien. Jadi misalnya di sini satu kita tulis. Nah, satu diterima nih satu. Yang ini nggak nerima, yang klien yang lainnya
tidak menerima gitu. Jadi datanya integrasinya tetap aman. Jadi yang cuman menerima hanya server saja. Jadi komunikasi ini hanya berlaku dari setiap klien. Kenapa? Karena masing-masing klien ini dilayani oleh satu thread, dilayani oleh satu thread. Jadi tidak tercampur gitu. Jadi misalnya di sini kita tulis yang ini tadi yang dua ya. Ini misalnya dia kedua misalnya. Nah, kedua, yang lain tidak ada yang menerima pesan kedua. Di sini kita tulis pesannya ketiga. Oke. Satu, kedua, ketiga. Oke. Nah, jadi seperti itu ya konsepnya dari praktek di kali ini. Silakan dicoba, dibuat codingannya ya teman-teman ya, dibuat codingannya. Nanti kalau misalnya ada yang bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh tanya di LMS, di chat atau chat di grup kelas masing-masing. Baik, itu saja untuk sesi praktikum kita kali ini ya. Seperti biasa, ada laporan yang harus teman-teman kumpulkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.